Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah itu semua menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Karena kami tahu kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami tahu ada nama kami terukir di tangan-Mu ya Bapa. Karena kami milik-Mu, kepunyaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Di telapak tangan-Mu
nafasku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidup. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga mulia. Sungguh terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berhimpun di rumah-Mu, bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Tuhan kami percaya Tuhan, puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan Engkau bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan kami perlu firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidupku Tuhan. Kami tidak berani untuk jalan sendiri Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Biarlah sebentar menarik kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi hidup ini. Boleh menjadi tuntunan kami ya Tuhan. Langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biar kami Tuhan akan menerima berkat firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa saudara kembali setelah sekian lama. Ya, kita banyak dibatasi oleh berbagai hal. Dan saya yakin banyak kesaksian dalam hidup masing-masing bagaimana kita sudah ditolong Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saudara, mari seperti yang baru saja kita nyanyikan ya, ku nyatakan Tuhan di hidupku, lewat perkataanku, lewat perbuatanku. Artinya apa saudaraku? Itulah orang Kristen, orang percaya adalah menyaksikan tentang Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan. Tuhan yang kita sembah sebagai nafas hidup kita beritakan keluar saudaraku lewat tindakan kita, perkataan kita atau apapun juga saudaraku, semua untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Batu Kesaksian. Ya, kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Baik saudaraku, batu kesaksian, saudara kita lihat seringkali di zaman-zaman dulu apalagi ada batu tanda sebagai peringatan. Batu tanda sebagai peringatan. Nah saudaraku, kalau kita lihat batu yang ditumpuk atau mungkin didirikan seperti tugu dan sebagainya itu, kita lihat tujuannya untuk apa? Batu yang didirikan itu adalah sebagai peringatan tentang pekerjaan Allah atau ilah. Kenapa saya katakan ilah? Karena agama-agama kafir, dunia kafir pun penyembah berhala juga seringkali mendirikan batu untuk peringatan tentang apa yang mereka pikir ilah mereka lakukan. Tetapi sebagai orang percaya, batu seringkali didirikan sebagai peringatan tentang pekerjaan Allah.
tentang pekerjaan Allah. Puji Tuhan saudaraku. Jadi mari kita pun saudaraku akan menjadi batu-batu yang disusun untuk apa? Memberitakan tentang pekerjaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, baik. Nah sekarang kita lihat itu yang pertama. Tujuannya apa? Untuk memperingati pekerjaan Allah. Yang kedua adalah sebagai batas kepemilikan. Nah kok sekarang ya kadang-kadang kita punya tanah, ada ini, ada apa, patok-patok dan sebagainya. Ya di luar itu bukan milik kita, di dalam ini milik kita. Nah zaman dulu pun begitu. Nah sekarang kita lihat coba. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Nah kita tahu sampai sekarang pun dilarang menggeser batas tanah itu. Itulah batu yang didirikan. Ya, baik nanti kita akan lihat kronologinya untuk apa, artinya untuk kita apa. Hosea 5 ayat 10. Hosea 5 ayat 10 juga mengatakan, para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Nah rupanya di zaman Hosea itu saudara, zaman itu kita lihat pemuka Yehuda. Pemimpin-pemimpin seringkali tidak berlaku adil. Seringkali menggeser batas. Batas itu apa tadi? Tugu. Batu-batu yang didirikan, ya. Nah, curang, seringkali merampas hak orang lain dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku. Terjemahan lain mengatakan akan kucurahkan murkaku seperti air. Saudara bisa bayangkan, kalau murka Allah melimpah seperti air, artinya apa? Kita alami sesuatu yang sangat merugikan sekali. Alami malapetaka yang luar biasa, bertubi-tubi. Saya yakin tidak seorang pun di antara kita mengalami curahan murka Allah. Yang kita harapkan apa? Curahan berkat Allah. Puji Tuhan, berkat Allah. Ya, nah kita akan perhatikan sekarang saudara. Jadi kita perhatikan ada dua macam batu. Satu ada didirikan oleh penyembah berhala. Dan satu adalah dari Allah, dipilih Allah. Nah mari kita lihat sekarang. Ya, kita adalah seperti batu-batu ini. Baik. Kita lihat yang pertama, dua ya, didirikan oleh penyembah berhala, tujuannya apa? Untuk menarik perhatian orang-orang pada dewa-dewa, pada ilah-ilah. Saat ini pun kadang-kadang kita lihat di daerah tertentu, ya, ada pohon-pohon diberi sarung atau apa, kemudian batu-batu diberi apa-apa. Tujuannya apa itu? Untuk menarik perhatian orang kepada ilah, kepada dewa berhala yang padahal tidak ada sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat ini harus dihancurkan. Dan ingat, berhala itu bukan cuma batu yang disembah, pohon-pohon yang diberhalakan, tetapi segala sesuatu yang mengganti kedudukan Tuhan dalam kita, itu berhala. Hati-hati, bisnis bisa jadi berhala. Ya, kalau kita mulai menggeser Tuhan dan kita utamakan hal bisnis itu dan sebagainya. Semua orang perlu kerja, boleh berbisnis, diberkati, menjadi orang kaya tidak salah. Jangan sampai kekayaan dan lain-lain justru menjadi berhala. Pusat hidup kita. Seseorang bisa jadi berhala. Ya, mari kita lihat tentang hal itu dalam kitab Keluaran 23. Saya akan bacakan ayat 23 dan ayat 24. Ulangan 23 ayat 23 dan 24. Ya, saya bacakan demikian saudaraku janji Tuhan kepada orang-orang Israel setelah mereka nanti keluar dari tanah Mesir, setelah keluar dari Mesir. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka, haruslah kau remukkan sama sekali. Ini adalah misi dari Tuhan.
Ya, disampaikan pada umat Israel, kalau nanti kalian masuk ke tanah Kanaan, ada orang-orang kafir di situ, ada orang-orang jahat. Tadi didaftarkan Amori, Het, Feris dan lain-lain. Mereka itu menyembah berhala. Dan Allah berkata kalau kalian masuk tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, musnahkan berhala-berhala itu. Saudara, Tuhan ingin semua anak Tuhan itu fokus pada Tuhan. Ya, jadi ada peringatan jangan menyembah Allah mereka. Jangan meniru perbuatan mereka dan musnahkan berhala mereka. Saudara, kalau saya sampaikan hal ini, saya yakin Tuhan berbisik. Karena hari-hari ini saudaraku sedang berhembus angin pengajaran sesat yang kencang luar biasa. Ya, saudaraku, jadi saya punya murid, ya. Dia anak Tuhan, sudah hamba Tuhan. Tetapi kemudian terseret kepada ajaran yang lain. Yang saat ini sedang viral saudaraku. Jadi saya pesan, saya nggak pikir, aduh kalau ini kok muridku seperti ini. Tapi ternyata setelah ada rekan hamba Tuhan lain, ya buka Facebook, dia lihat. Ternyata ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta pun bisa terseret ikut ajaran itu. Dan antara lain ajaran itu mengatakan apa? Alkitab ini sudah nggak berguna. Alkitab ini menghalangi berkat katanya. Ada yang setuju? Saya yakin tidak. Bahkan mereka berkata itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak ada. Mereka menyangkal Tritunggal Allah. Nah itulah saudaraku. Dan saya heran kalau seperti itu kok diikuti orang yang sudah belajar firman Tuhan. Jadi kita lihat angin pengajaran sesat ini sekarang sedang berhembus kencang. Jadi jangan sampai kita ikut-ikut. Tadi dikatakan jangan meniru perbuatan mereka. Dan saya perhatikan di sini ya, terutama orang-orang muda sering browsing, klik-klik ini itu dan sebagainya. Hati-hati. Jangan sembarang klik ini itu. Kalau sudah kita memang kadang-kadang tidak sengaja atau apa, kok nyimpang dari firman Tuhan cepat disingkirkan, jauhkan. Jangan kita ingin tahu, malah kecemplung ke situ saudaraku. Hati-hati. Kuasa ini sekarang luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwa apa? Antara lain, sekarang ini Tuhan Allah itu sudah menjelma lagi menjadi manusia. Dan kalau dulu menjelma menjadi Yesus, kita yakin itu saudaraku. Dan dikatakan oleh pengikut ajaran ini itu udah lewat, itu zaman kerajaan. Yang sekarang ini adalah Allah sudah menjelma jadi manusia lagi, tapi dalam wujud perempuan. Di China sana, ada namanya saudaraku. Nah kita lihat, ini yang sedang mewabah. Kalau saya sampaikan ini dari hati, kita perlu jaga diri. Karena Tuhan berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah dijumpai iman itu masih ada? Artinya apa? Banyak orang akan gugur dari iman. Nah gugur dari iman pada Yesus binasa. Kita pegang iman kita kuat-kuat. Ya, jangan sampai kita ini memiliki sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan. Baik, saya langsung saja. Sekarang kita lihat di slide keempat ada batu yang dipilih Allah menjadi tumpukan kesaksian. Kalau sudah lihat gambar itu ada batu-batu yang disusun. Ya, coba kita buka kitab Yosua pasal 4. Saya akan bacakan dulu ayat 1. Ya, kita lihat ayat 1 sampai 10. Kitab Yosua pasal 4 ayat pertama mulai. Ya, kalau sudah ditemukan, saya bacakan Yosua 4 mulai ayat 1. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirman Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda atau kesaksian
di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel, bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah mereka itu dengan cepat. Ayat 20 dan sampai 22 saya baca begini. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrot yang telah dikeringkannya di depan kita. Sampai kita dapat menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Puji Tuhan saudaraku. Kalau kita lihat dalam cerita ini sangat jelas tadi saudaraku, ya, bagaimana ketika bangsa Israel akan menuju ke tanah Kanaan, ada halangan berupa sungai Yordan. Yordan atau Yarden itu artinya kematian. Dalam dunia ini pun sekarang sedang mengalir arus kematian yang dahsyat sekali, yang berusaha menyeret orang. Kalau kita lihat di televisi kadang-kadang ada orang ya di pinggiran sungai banjir, tahu-tahu dia longsor tanah itu dia jatuh, udah keseret, tidak ada daya lagi. Sampai binasa saudaraku, ditemukan mayatnya. Arus kematian sedang mengalir dalam dunia ini. Tetapi puji Tuhan, Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Mungkin ada arus kematian yang Bapak Ibu alami saat ini. Masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam dunia usaha, dalam pergaulan. Seolah-olah ada banjir yang luar biasa. Itu masalah. Semua orang bisa punya masalah. Tapi kita punya Tuhan yang bisa memotong masalah itu. Sungai Yordan itu terbelah. Ketika apa? Ketika para imam yang mengangkut tabut Allah menginjakkan kaki ke sungai Yordan. Ini tentu dengan iman ya. Ada air mengalir tapi mereka harus masukkan kaki ke situ. Dan apa yang terjadi? Iman dibuktikan dengan kuasa Tuhan. Kenyataan kuasa Allah. Itu sungai terbelah. Kemudian tabut itu terus dibawa sampai ke tengah sungai, dasar sungai. Dan orang-orang Israel menyeberang. Seolah-olah tabut Allah itu melihat satu persatu orang Israel menyeberang. Tabut Allah di sini gambaran dari apa? Hadirat Allah sendiri. Tuhan ada di situ. Tuhan melihat saat ini dalam dunia ini kita sedang menyeberang arus kematian menuju ke seberang ketujuan. Puji Tuhan saudaraku. Tujuan kita adalah apa? Surga yang mulia. Hidup kekal bersama Tuhan. Kok ada masalah apapun juga, jangan menyurutkan kita untuk tidak beribadah. Amin saudaraku, puji Tuhan. Ada arus ujian apapun tetap setia pada Tuhan. Pandang Tuhan, Dia berkuasa saudaraku. Nah kita lihat setelah mereka sampai ke seberang semua, Yosua berkata, ini atas perintah Allah pada Yosua. Ambil batu-batu yang tadi diinjak oleh imam-imam itu di dasar sungai. 12 batu.
Dan 12 batu itu mewakili masing-masing suku Israel yang ada 12 suku. Dan batu-batu itu diangkat ke atas sana, ke Gilgal, didirikan menjadi apa? Kesaksian, batu tanda. Kalau nanti anak-anakmu bertanya apa maksud batu ini, ceritakan perbuatan Allah yang telah menolong memotong sungai Yordan yang sedang banjir itu. Puji Tuhan. Saudaraku, ada generasi yang akan datang. Sekarang generasi sekarang sedang apa? Terancam oleh apa? Itu tadi. Tentang angin pengajaran palsu dan lain-lain, saudaraku. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti akan bertambah umur. Yang kita sudah dewasa akan bertambah jadi tua, yang masih remaja akan jadi dewasa dan sebagainya. Ada generasi berikut. Mari kita akan memberikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Buat gereja ini, buat diri kita masing-masing, saudaraku. Nah, setelah batu itu sampai di atas, didirikan, Yosua pun berkata kepada orang-orangnya, Yosua mengambil 12 batu lagi yang diinjak sekarang oleh imam-imam. 12 batu lagi didirikan di dasar sungai. Jadi ada 2 macam kesaksian. Di atas, di daratan, dan di dasar sungai. Dan air sungai Yordan tertutup kembali. Sekalipun air tertutup, tetap ada 12 batu di dasar itu. Inilah kesaksian di dalam dan kesaksian di luar. Itu harus kita miliki, saudaraku. Seringkali ada orang berkata, ya gak apa-apalah di luarku kelihatan jelek, aku nakal gak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu aku baik hati di dalam. Oh gak bisa. Di dalam dan di luar harus baik. Itulah kesaksian yang hidup. Amin. Untuk membawa orang-orang takut pada Tuhan. Ya, ketika hidup kita benar jadi kesaksian, maka orang-orang yang melihat kita itu memuliakan Allah. Itu tadi ayat 24 saya baca, supaya bangsa-bangsa di dunia ini takut akan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, jadi 12 batu ditegakkan di dasar sungai, itu kesaksian di dalam. 12 batu ditegakkan di Gilgal, di seberang sungai, itu kesaksian di luar. Dan bangsa Israel keluar pada tanggal 10 bulan pertama, dan itu disaksikan oleh, dan yang disaksikan adalah perbuatan Allah. Ya, puji Tuhan. Baik, nah sekarang mari kita lihat siapa batu-batu kesaksian itu. Kita buka dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Ya, saya bacakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang 1 Petrus pasal 2 ayat 5 demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kiranya kita menjadi batu yang hidup, batu hidup. Dibangun, kok batu dibangun jadi apa? Disusun satu sama lain. Untuk apa? Menjadi bait Allah, rumah Allah yang kudus. Masih dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah tujuan Tuhan memilih batu-batu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruangan ini atau di ruang sebelah, kita atau yang mungkin di rumah tidak datang ke tempat ini, mengikuti secara online, semua kita adalah batu-batu hidup yang dipilih oleh Allah. Orang pilihan. Tujuannya apa? Memasyurkan perbuatan Tuhan. Ya, kita menjadi rumah untuk mempersembahkan korban yang rohani. Nah, kalau saudara melihat di gambar itu ada susunan batu, tapi yang di bawah siapa saudara? Yesus. Jadi batu fondasi. Jadi batu dasar itu, ya, puji Tuhan. Nah saudaraku, marilah bagaimana sekarang sikap kita sebagai batu-batu kesaksian, sebagai batu-batu tanda.
Ya, mari kita akan melihat sekarang dalam satu peristiwa dalam kitab Kejadian pasal 31. Kejadian 31 saya akan baca mulai ayat 43. Ya, kita akan melihat Kejadian 31. Kita lihat Yakub sekeluarga sedang dalam perjalanan pulang ya ke Beersheba kepada ayahnya. Nah, sudah sekian lama dia di rumah Laban, dan Laban itu mertuanya sendiri tapi curang. Seringkali menipu Yakub, ya, menipu dalam banyak hal. Nah, sekarang Yakub akan pulang dan saya akan bacakan dalam kitab Kejadian ini pasal 31 mulai ayat 43. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku berbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?" Saudara, Yakub udah memperistri Rahel dan Lea, juga sudah ada Bilha dan Silpa, ada anak-anak, dan Yakub udah kerja pada Laban selama 6 tahun untuk mendapatkan kambing domba. Dan itu milik Yakub. Sekarang dibawa pulang, tapi Laban berkata apa? Itu milikku. Nah, dalam hal ini, Laban si orang jahat itu menggambarkan tentang iblis, kuasa dunia. Saudaraku, Yakub yang menjadi gambaran Roh Kudus telah mengeluarkan kita dari rumah Laban yang lama. Betul? Bapak, Ibu, Saudari, dan saya, dulu kita di tangan Laban. Dulu kita di tangan orang jahat, ditahan oleh dunia, oleh kuasa kegelapan. Tapi Allah dengan kuasa Roh Kudus-Nya, Yesus telah menolong kita, menebus kita, dikeluarkan dari dunia yang lama. Dan Roh Kudus bekerja untuk kita, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi ternyata dunia sekarang masih ingin meraih kita kembali. Dengan apa? Iming-imingnya, dengan macam-macam hal. Saudaraku, dunia tidak mau kehilangan kita. Hati-hati, waspada. Ya, itulah Laban, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang ayat 44. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dengan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Saudara, kita lihat. Sekarang kita perhatikan Laban ingin mengikat perjanjian dengan Yakub, berkata apa? Kita sekarang jangan saling memusuhi. Ada batas antara aku dengan engkau. Nah, kita lihat dunia dan gereja, Laban dan Yakub juga harus ada batas. Jelas, saudaraku? Dunia dan gereja ada batas. Kita nggak bisa campurkan, tidak bisa campurkan dunia, gereja jadi satu. Amburadul, kacau, dan itu bukan kehendak Tuhan. Ya, nah kita lihat, saudaraku, jangan kita pakai cara-cara dunia. Kita bersyukur dalam gereja ini kita diajarkan tentang kemurnian Tuhan, kemurnian firman Allah, kemurnian tata cara gereja dan sebagainya. Pertahankan. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang Yakub ketika mendengar, ayo ada perjanjian, dia ambil tugu didirikan. Dan dia berkata pada keluarganya, ambil batu-batu, disusun. Tidak tahu berapa banyak batu ini disusun. Seperti gambar itu kita lihat, batu disusun menjadi apa? Batas antara Laban dan Yakub, antara dunia dan gereja. Ya, mari kita lihat sekarang ayat 47. Laban menamai timbunan batu itu Yagar Sahaduta, tetapi Yakub menamakannya Galet. Nah, kita lihat, saudara, kita perhatikan di sini dalam slide ke-6, Galet itu artinya timbunan kesaksian. Nah, inilah batu-batu yang disusun. Kita semua Galet, saudaraku. Tapi tadi Laban menamakan Yagar Sahaduta. Itu artinya juga perhimpunan batu. Tapi saya pikir di sini Laban kok nggak malu ya. Yang mendirikan timbunan siapa? Yakub, ya kan? Tapi dia memberi nama seolah-olah itu miliknya sendiri.
Memang dunia itu masih anggap gereja ini miliknya. Anak-anak Tuhan itu miliknya, saudaraku. Jangan sampai kita ini ya, jangan sampai kita salah. Nah, kita lihat sekarang saudara, saya akan bacakan ayat 48. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamakannya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jadi timbunan batu itu juga dinamakan Mispa yang artinya penunggu atau penjaga. Inilah tugas timbunan kesaksian. Tugas Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga. Kita itu menjadi apa? Penunggu, penjaga. Jangan sampai Laban masuk ke kita, ya. Jangan sampai kita pun memakai wilayah dunia. Wilayah dunia itu apa? Hal-hal yang kafir dan sebagainya. Ada batasan. Kitalah penunggu itu, penjaga itu. Jadi tugas kita cukup berat. Dalam keluarga kita, mari kita menjadi penjaga buat anak-anak kita. Penjaga buat orang tua kita, jangan sampai terseret oleh Laban itu, ya, yang sekarang ini sedang gencar bekerja, saudaraku. Baik, nah kita lihat sekarang dalam ayat 51, saya akan maju lagi, kita akan perhatikan dalam, ya, kita perhatikan ayat-ayat yang sedang kita perhatikan ini. Ayat 51, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kita lihat dalam ayat 51, dusta Laban. Inilah timbunan batu, inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Bukan dia yang mendirikan. Tapi siapa tadi? Yakub. Iblis itu penipu. Menipu. Berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, seringkali iblis berkata, itu karena aku kuat. Itu karena si A, si B. Karena engkau mampu. Wah, ini hati-hati ya. Seringkali iblis membisikkan ke telinga kita. Kamu yang punya ini keahlian. Kamu tuh jago loh gini-gini. Padahal berkat itu dari Tuhan. Jangan lupakan saudaraku. Jangan sampai saya merasa aku mampu, aku gagah, aku kuat. Aku mampu ini. Nah, mulai memberhalakan diri sendiri. Mulai memberhalakan IQ-nya sendiri. Gelarnya sendiri. Padahal semua berkat itu dari Tuhan. Puji Tuhan, ya. Baik. Nah, kita lihat saudaraku, jadi penunggu tadi. Kita lihat tadi saya sampaikan, kita menjadi penunggu, penjaga, tapi Mispa, ya, yang artinya penunggu itu juga menara jaga. Artinya menara jaga. Jadi kalau kita menjadi kesaksian, jangan takut. Selain kita menjadi penjaga, Tuhan pun jaga kita. Tuhan pun lindungi kita. Ya, puji Tuhan. Baik, ayat 52 sekarang. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Jadi timbunan batu itu menjadi kesaksian, menjadi batas dan menjelaskan perbedaan mana milik Yakub, mana milik Laban. Kita pun harus menjadi kesaksian. Saya bukan milik Laban. Saya tidak ikut dunia. Tapi saya murni anak Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita tetap jaga kemurnian anak Tuhan. Karakter ilahi. Kita miliki saudaraku. Ya. Nah sekarang ini dunia ingin membuat kita samar-samar. Ini anak Tuhan atau orang dunia sih? Nah itu saudaraku. Dunia akan berbisik apa? Enggak apa-apa. Jangan ekstrim, jangan fanatik. Itu bisikan iblis seringkali. Ya, nah mari saudara jagalah. Kemudian saya baca ayat 54 langsung. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelian di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. 2 kali ya makan-makan. Ya, ketika timbunan batu disusun, yang pertama tadi ada makan minum. Dan sekarang kita lihat mereka makan lagi di dekat tugu, dekat timbunan batu itu. Kalau ada persekutuan, akan makan bersama. Artinya apa? Ada berkat saudaraku. Amin. Tuhan memberkati,
gereja yang bersekutu. Anak-anak Tuhan saling bersekutu, sama-sama bersekutu. Puji Tuhan, jadi timbunan batu. Saudara bersih batu, letaknya di atas atau di bawah? Mungkin ada yang di atas. Ya, waduh, kelihatan terus di atas. Ya itu mungkin batu kecil. Tapi saudara mungkin berkata begini, aku nggak pernah tampil. Aku cuma apa? Ya, seksi doa atau apa. Itu batu besar saudaraku. Ya, di dasar, nggak kelihatan, tapi berpegang peran. Amin. Jadi kita melayani di semua bidang. Entah kelihatan atau tidak, tetap melayani Tuhan. Nah, organ tubuh manusia ada yang kelihatan di luar. Tapi justru apa? Yang nggak kelihatan itu penting. Jantung, hati, dan sebagainya. Ya, jadi jangan kita kecil hati kalau bagian kita itu nggak kelihatan moncer kayak yang lain-lain. Tapi penting saudaraku. Ya, puji Tuhan, semuanya untuk memberitakan kemuliaan Allah. Dan kemudian mereka Yakub mempersembahkan korban sembelihan di situ. Jadi dasar persekutuan kita untuk jadi saksi itu apa? Korban. Dan semua korban dalam perjanjian lama selalu menunjuk pada siapa? Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Itu dasar persekutuan kita. Amin saudaraku, puji Tuhan. Minta terus kuasa darah Yesus melingkupi kita, memersatukan kita. Dan mereka bermalam di gunung itu. Bermalam bicara tentang doa. Persekutuan tanpa doa akan ambyar. Ya, dengan doa, dasarnya darah Yesus, puji Tuhan. Baik, sekarang kita menjadi batas, ya, menentukan siapa milik Laban, siapa milik Yakub. Kita akan perhatikan ya di menit-menit terakhir ini ada nasihat dalam slide ke-8 Amsal 22 ayat 28. Amsal pasal 22 ayat 28. Puji Tuhan, ya. Saya bacakan demikian Amsal 22 ayat 28. Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Nah ini ada nasihat, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ada nenek moyang dalam gereja kita. Ya, pendahulu-pendahulu. Kau bicara tentang pendahulu, ada almarhum ya Omgo, dan mungkin dan jelas dalam pendahulu-pendahulu itu senior-senior yang sudah tidak bersama kita. Orang-orang dari majelis pusat di zaman dulu, di tahun 50-an dan sebagainya, pendiri gereja tahun 40-an, tahun 3 dan sebagainya itu. Nah, tapi sebelum itu siapa? Orang-orang lama itu, penulis-penulis Alkitab. Yang jelas tidak kita ketemui lagi, tapi akan ketemu nanti waktu pertemuan di udara. Ya, ada Yehezkiel, Daniel, siapa? Kita lihat Musa dan sebagainya. Itulah patokan-patokan yang telah ditetapkan. Jangan menggeser, ya. Jangan menggeser sesuatu yang telah Tuhan tentukan lewat mereka. Jangan pindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Nah, ini yang saya sebutkan. Hari-hari ini banyak orang ingin menggeser batas itu, digeser. Ya, patokan-patokan itu dipindahkan, ajaran-ajaran itu mulai ditafsirkan dengan melenceng dan sebagainya. Kalau begitu terus terang aja, pengetahuan saya tentang Alkitab, tentang Tuhan belum sempurna. Kita perlu apa? Belajar, rajin beribadah. Jangan mengadakan klik ini, klik itu, klik ini, hati-hati saudaraku. Ya, tidak salah kita browsing tapi sesuatu yang positif. Namun tidak mustahil ya bisa masuk sesuatu yang lain yang akan menggeser batas ini. Kita harus waspada. Jangan bergeser ke arah Laban. Sekarang coba saya akan membaca satu ayat yang sangat tragis sekali saudaraku. Kalau saya bilang 2 Raja-Raja 16. 2 Raja-Raja 16 ayat 10 sampai 14. 2 Raja-Raja 16 ayat 10 sampai ayat 14. Ini tentang Raja Yehuda yang paling jahat dikatakan, yaitu Raja Ahaz. Ya, Raja Ahaz itu dikatakan dikenal sebagai Raja Yehuda yang paling jahat. Saya bacakan demikian 2 Raja-Raja 16 mulai ayat 10. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsyik
Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu dan menyiramkan darah korban keselamatan kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Raja Ahaz, saudaraku, raja yang jahat. Suatu ketika dia minta pertolongan dari Tiglat-Pileser itu, raja Asyur. Nah, Raja Asyur itu dia minta pertolongan untuk ditolong karena ada serangan dari Raja Israel, ya, dari raja yang lain juga, ya. Kita lihat, saudaraku, dia minta pertolongan dan satu waktu Tiglat-Pileser itu pergi ke Damsyik, di Damsyik, ya. Nah, kita lihat kemudian Raja Ahaz ini nemui Tiglat-Pileser ke Damsyik, dan waktu di Damsyik, ya, di daerah Asyur itu, dia melihat kok ada tugu. Tentu tugu berhala. Dan dia kagum, dan dia ukur, dia suruh orang mengukur, dan dia lihat, dia suruh orang menggambar dan sebagainya. Dia kirimkan ke negeri, ke tanah Yehuda. Ada imam, ya, imam di sana, saudaraku. Kita lihat Imam Uria itu disuruh oleh Raja Ahaz, kamu bikin mezbah ya, ukurannya kayak gini, modelnya kayak gini. Nah, dibikin. Kemudian ditempatkan di tempat yang seharusnya ada mezbah tembaga. Mezbah tembaga ini mezbah yang dulu dibuat di zaman Musa. Dan waktu itu, saudaraku, tabernakel itu ada di Gunung Gibeon. Dan itu kemah Musa yang disuruh oleh Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan mezbah tembaga ini digeser ke utara, diganti dengan mezbah yang baru, mezbah Damsyik. Dan kita lihat, Ahaz berdiri di atas mezbah itu mempersembahkan korban. Dia tiru siapa? Tiru Salomo. Ketika dia mempersembahkan korban kepada Allah dan kemuliaan Allah turun pada waktu itu. Tapi Ahaz di sini udah lain. Menggeser mezbah tembaga. Ya, kita lihat, saudaraku. Jadi kita lihat dalam 2 Tawarik 28 ayat 19 sampai 21, lebih baik kita lihat 2 Tawarik 28, akibatnya apa? 2 Tawarik 28 ayat 19 sampai 21. Ya, 2 Tawarik 28 ayat 19 sampai 21 demikian. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiglat-Pileser, raja negeri Asyur kepadanya, bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan dan rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah makin berubah setia kepada Tuhan. Bahkan dia dikatakan dalam Alkitab mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban di korban bakaran. Jahat sekali, saudaraku. Dan ternyata Tiglat-Pileser yang diharapkan membantu malah menyesakkan dia. Itulah harap pada dunia. Harap pada kuasa-kuasa lain, bukan tertolong, malah alami kesesakan. Dan Tuhan tinggalkan. Tanah Yehuda alami kesesakan gara-gara apa? Raja Ahaz setitik nila merusakkan susu sebelanga, rusak semuanya. Ya, jangan geser mezbah tembaga, itu mezbah untuk korban bakaran. Ya, yang lambang apa? Kuasa salib jual juta. Jangan geser. Ya, tetap darah Yesus menjadi dasar keselamatan kita. Amin. Jangan geser dengan yang lain. Ya, hati-hati. Saya pesan dari hati saya yang paling dalam. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan.
makin setia, makin terikat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, ya. Dalam slide yang ke-9, ya, jangan menggeser batas karena ada kecenderungan orang untuk membuang warisan. Betul enggak? Nah, contohnya aja di negara kita. Warisan-warisan budaya makin musnah, hilang. Kau bandingkan ya, kita bukan mau mengagungkan negara lain. Di Eropa sana, warisan budaya itu dipertahankan, betul? Saudara mungkin pernah jalan-jalan ke sana, ya saya belum. Ya, lihat gedung-gedung itu ya, orkestra apa, tempat kelahiran siapa Beethoven atau siapa itu, ada, masih terpelihara, indah sekali, luar biasa. Ya, nah tapi sayang ya, banyak ini sehingga sekarang pemerintah pun canangkan itu cagar budaya di mana-mana itu. Saudara, jangan kita membuang atau menggeser batas yang ditentukan oleh siapa? Nenek moyang itu. Termasuk pengajaran Alkitab. Saudara jangan minder. Terus terang banyak orang seringkali berkata pada saya begini, kamu di gereja mana? Oh saya di GPDI. Terus dia bilang begini, oh itu gereja yang ajarannya dari dulu gitu-itu aja. Ajarannya kuno. Ya. Nah, kalau saudara dibilang gitu gimana? Minder apa enggak? Saya jawab gini, iya memang ajaran kami di gereja kami itu kuno, tapi bertahan sampai sekarang. Itu artinya apa? Kuat, teruji oleh waktu. Benar nggak saudaraku? Dan benar. Karena sesuatu yang benar akan bertahan. Sesuatu yang tidak benar akan lenyap. Itu yang kita pegang. Nah, bukannya gereja kita nggak berkembang, firman makin dibukakan, tapi dasar patokan tetap. Ya, dasar pengajaran-pengajaran itu dasar tetap. Nah, bisa berkembang ini karena pengetahuan pun makin dibukakan. Ya, puji Tuhan. Jadi marilah saudaraku, kita akan setia tetap. Nah, orang yang menggeser batas itu karena apa? Tidak menghargai orang tua, tidak menghargai pendahulu, dan satu lagi, tidak menghargai masa lalu. Ya, kita hargai pendahulu-pendahulu kita. Puji Tuhan. Baik, hargai dan tanyakan selalu jalan yang baik. Yeremia 6 ayat 16 terpampang di situ mengatakan, Yeremia 6 ayat 16, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Sayang, ya. Umat Yehuda di zaman dulu udah gitu. Dinasihati, ayo ambil jalan-jalan yang dulu, yang benar, yang tepat. Mereka berkata apa? Kami gak mau. Ikut jalan sendiri. Nah itulah yang terjadi. Ya, mari kita tetap konsisten, setia. Ayat terakhir, Yeremia 31 ayat 21. Yeremia pasal 31 ayat 21. Mari baca bersama-sama ya ayat terakhir ini. Yeremia 31 ayat 21. 1, 2, mulai. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Puji Tuhan, ya, andai kata kita mulai melenceng atau apa, cepat kembali. Ya, pasang rambu-rambu itu, ya, warning untuk kita sendiri, arahnya mau kemana, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah, tetapi siapa yang tetap dalam batas-batasnya Tuhan akan dijaga, akan dipelihara. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tadi kita menyanyi, kita ini biji matanya Tuhan, puji Tuhan. Ya, Tuhan pelihara kita. Mari saudaraku, kita menjadi tanda-tanda yang Tuhan tentukan bagi kita, Tuhan menolong kita. Sama-sama kita akan nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan rumah doa, ya. Rumah doa, timbunan batu-batu menjadi rumah doa, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, puji Tuhan. Kiranya menjadi doa kita bersama, agar hidup kita tidak sia-sia, puji Tuhan. Kita jadi rumah doa. Ku
bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru.
saudaraku yang kekasih, mungkin ada bapak-bapak, ibu, saudara baik di dalam ruangan ini, di ruangan sebelah atau di rumah masing-masing yang punya masalah dan mohon pertolongan untuk didoakan. Silakan angkat tangan saudara di tempat masing-masing. Hambamu Tuhan, kami akan mendoakan jemaatmu Tuhan. Tolong Engkau lihat Tuhan keperluan kami masing-masing. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu ya Bapa. Kami punya masalah Tuhan, kami punya perkara-perkara yang tak dapat kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi kami punya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Tolong turun tangan Tuhan, jamah kami masing-masing Tuhan. Jamah kami Tuhan, pulihkanlah kesehatan ke anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan yang baru yang sedang lemah ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan bagi yang dalam peperangan iman ya Bapa. Masalah keluarga, masalah dunia usaha, apapun juga Engkau yang menolong Tuhan. Masalah kami menjadi masalahmu ya Bapa, dan Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Terima kasih. Oh tolong Tuhan, beri kekuatan buat kami sekalian. Persatukan kami selalu ya Bapa. Rumah-rumah tangga diberkati semuanya Tuhan. Para suami, para istri, anak-anak semua diberkati dengan luar biasa ya Bapa. Tolong Tuhan, kami percaya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber berkat-berkat kami Tuhan. Kami berharap pada Engkau total kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kami sekalian, agar kami jadi timbunan kesaksian, bersatu untuk menyaksikan kebesaran-Mu ya Bapa. Dan banyak orang akan tertarik datang pada Engkau untuk diselamatkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah terima kebenaran firman-Mu. Kami telah mengucap syukur dan alami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.